Banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang tidak memahami tentang konsep ketuhanan. Banyak orang mengukur konsep ketuhanan dengan logika akal. Ketika ada orang itu mengukur konsep ketuhanan, mengukur Tuhan dengan akal, itu berarti orang-orang seperti itu memiliki Tuhan yang palsu, Tuhan yang terbatas, Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar akal manusia. Ya, jadi orang-orang yang memiliki konsep ketuhanan yang diukur dengan akal, itu berarti Tuhan yang mereka punya, yang mereka sembah adalah Tuhan yang terbatas. Beda dengan saya sebagai seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, seorang penginjil. Saya memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Saya memiliki Tuhan yang di luar logika, di luar akal saya. Saya memiliki konsep ketuhanan itu dengan iman. Oleh iman, saya percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu. Jadi sangat bersuka cita saya sebagai seorang Kristen, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang penginjil yang memberitakan Injil Kristus. Saya sangat bersuka cita. Konsep ketuhanan yang saya miliki, yang saya dapat mengerti, pahami, itu dengan iman, bukan dengan akal. Akal manusia, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Fisik manusia ini dibentuk dari debu tanah. Bahannya dari bumi. Bahannya dari bumi yang tidak ada artinya. Debu, afar, hadamah, debu tanah itu. Jadi ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, itu sudah ada semua organ-organnya dan lain sebagainya. Tetapi manusia itu masih belum bisa bergerak, belum bisa bernafas, belum bisa berbicara, belum bisa beraktivitas. Karena debu tanah. Kapan manusia itu bisa beraktivitas, berbicara? Kapan manusia itu bisa berdoa? Kapan manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Kapan manusia itu bisa mengenal Tuhan? Kapan manusia itu bisa melakukan banyak hal? Setelah apa? Setelah Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup, nismat kaim, roh. Jadi ketika nafas hidup diembuskan ke dalam hidung manusia itu yang dari debu tanah tadi, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa artinya menjadi makhluk yang hidup? Manusia itu berfungsi, memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi orang yang berbicara, orang yang bertindak, orang yang berdoa, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang sumbernya dari Allah itu. Ia mengembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia. Jadi kalau manusia di zaman sekarang mengatakan bahwa saya beragama, saya punya Tuhan yang dapat diukur dengan akal sehat, dengan logik, itu berarti mereka memiliki Tuhan yang terbatas. Tetapi saya memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Karena apa? Karena saya hidup oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Karena napas hidup yang diembuskan oleh Tuhan Allah.
itulah yang membuat saya hidup. Jadi untuk memahami konsep ketuhanan, bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, itu dengan iman. Orang yang memiliki iman pada Tuhan Yesus Kristus, iman di dalam Kristus Yesus, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Karena akal tidak akan bisa berkenan di hadapan Allah. Akal secara literal itu tidak bisa berfungsi sebelum dihembuskan napas hidup. Jadi sumber hidup manusia itu adalah Allah yang mengembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia. Jadi untuk percaya kepada Allah, untuk mengenal Allah, bisa berkomunikasi kepada Allah, untuk mengenal Dia, itu harus dengan iman, bukan dengan akal. Iman tidak tunduk kepada akal, tidak. Tetapi akal itu tidak bisa berfungsi kalau tidak ada iman. Karena iman itu ada oleh firman Tuhan, firman Kristus, oleh perkataan Kristus, sehingga saya boleh ada. Puji Tuhan. Jadi saya memiliki Tuhan yang tidak terbatas, sebab saya memiliki iman. Iman segala sesuatu, iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang memiliki iman di dalam Kristus, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Haleluya.